Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-8 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Masuk kita pada simpul yang ke-6 di antara 20 simpul yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini, yang dengan 20 simpul ini, 20 prinsip ini, maka insyaallah kita akan bisa mengagungkan ilmu agama. Yang kalau kita bisa mengagungkan ilmu, maka ini adalah sebab untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka dia akan dimuliakan oleh ilmu. Barang siapa yang menghormati ilmu, maka ilmu akan mengangkat dia. Namun barang siapa yang tidak menghormati ilmu, tidak mengagungkan ilmu, maka ilmu pun tidak akan mengangkat dia. Beliau mengatakan hafizallahu ta'ala al-ma'qidu as-sadis, simpul yang ke-6 di antara simpul-simpul yang dengannya kita mewujudkan pengagungan terhadap ilmu. Ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimu al-ahammi fal muhim. Hendaklah kita menjaga seluruh cabang-cabang ilmu fil akhdhi, di dalam mencarinya. Karena ilmu ini bercabang-cabang. Ada ilmu akidah, ada fikih, ada usul fikih, ada nahwu, ada sarf, ada tafsir. Maka kita di antara bentuk ta'zim kita terhadap ilmu adalah kita menjaga cabang-cabang tersebut. Yaitu kita berusaha untuk mengambil dan mempelajari masing-masing dari cabang-cabang ilmu tadi. Ini termasuk pengagungan kita terhadap ilmu. Bukan hanya sekedar mempelajari satu cabang ilmu saja, belajar nahwu saja, atau mempelajari tafsir saja, enggak mempelajari fikih, tidak mempelajari hadis. Ini bukan termasuk pengagungan terhadap ilmu kalau kita hanya mempelajari satu cabang saja. Bentuk pengagungan kita terhadap ilmu adalah kita memelihara dan menjaga cabang-cabang ilmu tersebut. Kemudian wa taqdimul ahami fal muhim, dan kita mendahulukan yang paling penting di antara ilmu-ilmu tersebut, fal muhimmi, kemudian setelah itu yang di bawahnya. Yang paling penting, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Ini juga termasuk bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Kita mendahulukan yang paling penting di antara ilmu-ilmu tersebut. Semuanya penting dan semuanya adalah ilmu agama. Cuma pengagungan kita terhadap ilmu di antara wujudnya adalah dengan mendahulukan yang paling penting di antara ilmu-ilmu tersebut. Kalau kita mendahulukan yang biasa saja atau yang tidak lebih penting, kemudian mengakhirkan yang paling penting, maka ini bukan termasuk pengagungan terhadap ilmu. Kita mengakhirkan sesuatu yang paling penting di antara ilmu tersebut. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, berkata Ibnul Jauzi rahimahullah fi Saidi Khatirih, di dalam kitab beliau Saidul Khatir, jam'ul ulumi mamduh, mengumpulkan ilmu-ilmu itu adalah sesuatu yang terpuji. Ya, mengumpulkan ilmu artinya bukan hanya mempelajari satu ilmu saja, tapi mempelajari cabang-cabang ilmu, berbagai cabang ilmu agama. Antum belajar Quran, belajar hadits, belajar tajwid, belajar fiqh, belajar usul fiqh, itu adalah sesuatu yang terpuji, itu bukan sesuatu yang tercela. Dan itu adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu agama. Karena ilmu-ilmu tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian beliau mendatangkan sebuah bait syair, min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi. Hendaklah engkau mengambil dari setiap cabang ilmu, belajar dari setiap cabang ilmu, dan janganlah engkau jahil terhadap cabang ilmu tersebut. Maksudnya jangan sampai sama sekali enggak pernah mempelajari cabang ilmu tadi. Fal hurru muttali'un 'alal asrar. Maka orang yang bebas, orang yang merdeka, itu adalah orang yang berusaha untuk mengetahui rahasia-rahasia. Harusnya kita punya rasa penasaran. Anak ingin tahu ilmu usul fikih itu bagaimana. Anak ingin tahu tentang fikih itu bagaimana. Karena kita orang merdeka, kita bukan orang yang di penjara sehingga enggak boleh antum mempelajari ini, mempelajari itu. Tidak. Kita ini orang yang hur, kita orang yang merdeka. Buku tersebar dan asatidzah yang mengajar juga banyak, dan antum punya waktu, antum ahrar. Antum adalah orang yang merdeka, orang yang
punya kebebasan untuk membaca kitab-kitab tersebut. Maka ini dorongan untuk kita jangan hanya mencukupkan diri dengan satu cabang ilmu, tapi kita juga mempelajari cabang-cabang ilmu yang lain. Tapi dengan syarat tadi, kita mendahulukan yang paling penting, kemudian setelahnya dan setelahnya. Karena ilmu agama ini luas dan cabang ilmu banyak. Wa yaqulu syaikhu syuyukhina Muhammadun ibnu Mani' rahimahullah fi irsyadit thullab. Berkata guru kami, gurunya dari guru-guru kami, Muhammad ibnu Mani', semoga Allah merahmati beliau, di dalam kitab beliau Irsyadut Thullab, wala yanbaghi lil fadili ay yatruka ilman min al-ulumin nafi'ah allati tu'inu ala fahmil kitab wa sunnah. Maka tidak sepantasnya seorang yang memiliki keutamaan, tidak pantas bagi dia meninggalkan sebuah cabang ilmu di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang membantu dia untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, maka seharusnya kita semangat untuk mempelajarinya. Karena inti dari ilmu sebagaimana telah berlalu adalah Quran dan juga hadis. Itu yang menjadi ham kita. Itu yang menjadi tujuan utama kita. Anak ingin paham Al-Quran dan juga hadis. Yang dua-duanya adalah wahyu dari Allah. Maka seluruh ilmu yang membantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis, harusnya kita semangat untuk mempelajarinya. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allum. Apabila dia mengetahui di dalam dirinya kekuatan untuk mempelajarinya. Kalau memang dia punya qudrah, dia punya kemampuan untuk mempelajari ilmu tersebut, dan ilmu tersebut membantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis, maka hendaklah kita jangan sampai meninggalkan ilmu tadi. Ini masing-masing harus jujur kepada dirinya sendiri. Dia punya kemampuan atau tidak. Jangan sampai belum apa-apa dia mengatakan anak enggak mampu mempelajari ilmu nahwu dan sharaf. Dia belum berusaha, dia belum mengeluarkan seluruh apa yang dia miliki. Wala yasughu lahu ay ya'ibal ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'alimihi. Dan tidak boleh dia mencela ilmu yang dia tidak tahu dan mengejek orang yang mengetahuinya. Karena ada sebagian orang, dia misalnya mempelajari ilmu akidah saja, dan dia tidak mempelajari ilmu fiqh. Kemudian dia mencela ilmu fiqh, mengatakan bahwa ilmu ini tidak ada manfaatnya, ini tidak mendekatkan diri kepada Allah, ini menyibukkan kita dengan ucapan fulan dan juga fulan. Tidak boleh dia mengatakan demikian. Tidak boleh dia mencela ilmu yang dia tidak tahu, yang dia belum mempelajarinya. Kemudian dia mengejek seorang yang alim terhadap ilmu tersebut, merendahkan dia. Ya, si fulan itu jahil tentang masalah akidah, si fulan demikian dan demikian. Dia mengejek orang yang memiliki ilmu tersebut, ilmu yang tidak diketahui oleh si A. Karena mencela ilmu dan juga menjelekkan orang yang mengilmui ilmu tadi, fa inna hadza naqsun wa radilah. Ini adalah sebuah kekurangan dan sebuah kehinaan. Ketika dia mengetahui sebuah ilmu, kemudian dia mencela ilmu yang lain, orang yang tahu ilmu hadis, kemudian dia mencela ilmu fikih dan juga mencela orang-orang yang menyibukkan diri dengan fikih. Atau sebaliknya, dia ahli dalam masalah fikih, kemudian menjelekkan ilmu hadis dan menjelekkan orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Itu bukan mengangkat derajat dia, tapi justru itu menunjukkan tentang kekurangan dia dan kehinaan dia. Kalau dia memang sampai ilmunya, maka dia tidak akan mencela ilmu yang lain. Kalau memang ilmu hadisnya itu benar, maka dia tidak akan mencela ilmu fikih. Kalau ilmu akidahnya itu benar, maka dia tidak akan mencela ilmu hadis. Ya, ketika dia mencela ilmu yang lain, menunjukkan ada kekurangan pada dirinya, dan ini adalah kehinaan bagi seseorang. Fal-aqilu yanbaghi lahu an yatakallam bi'ilmin aw yaskuta bihilmin. Maka orang yang berakal hendaklah dia berbicara dengan ilmu. Karena orang yang mencela ilmu yang lain, ini menunjukkan dia berbicara tanpa ilmu. Kalau seandainya dia berilmu, niscaya dia tidak akan mencela ilmu yang lain. Au yaskuta bihilmin. Dan orang yang berakal, kalau dia diam, maka diam dengan hilm, yaitu diam, dan memang diamnya dia adalah karena kesabaran, bukan karena marah. Diamnya dia adalah karena dia memiliki al-hilm, yaitu santun dan sabar. Wa illa dakhala tahta qaulil qail. Kalau tidak demikian, maka dia berarti masuk dalam ucapan seseorang
atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa ya'rifuhunna sahlu. Telah sampai kepadaku, ini permisalan yang bagus bagi orang yang mencela ilmu yang tidak dia ketahui. Atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa ya'rifuhunna sahlu. Telah sampai kepadaku bahwasanya Sahl, ini nama orang, mencela ilmu yang tidak dia ketahui. Telah sampai kepadaku bahwasanya Sahlan, itu nama seseorang, dia telah mencela ilmu yang tidak dia ketahui, menjelek-jelekkan ilmu tersebut. Dhamma jahlan, jahlan di sini adalah maf'ul li ajlihi. Dia mencela karena kebodohan dia terhadap ilmu tersebut, dia mencela beberapa ilmu yang tidak dia ketahui. Uluman law qaraha ma qalaha walakinna ar-ridha bil jahli sahl. Ilmu-ilmu seandainya dia membacanya, seandainya dia mempelajarinya, maksudnya adalah membacanya di depan para gurunya, di hadapan para masyayikh, seandainya dia mempelajari ilmu-ilmu tersebut dengan benar, ma qalaha, niscaya dia tidak akan membenci ilmu-ilmu tadi. Tapi karena dia belum belajar sehingga dia menjelek-jelekkan ilmu tadi. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu, akan tetapi keridhaan terhadap kebodohan itu adalah sesuatu yang mudah. Ridha terhadap kebodohan ini adalah sesuatu yang mudah. Yang sulit adalah mengangkat kejahilan dari diri seseorang. Memerangi kebodohan itu bukan perkara yang mudah. Kalau menyerahkan dirinya terhadap kebodohan dia, maka itu sesuatu yang mudah. Tapi memerangi kebodohan, mempelajari ilmu agama, maka ini bukan sesuatu yang mudah. Maka gampang saja dia mencela karena dia belum mengetahui ilmunya, dan ridha dengan kebodohan adalah sesuatu yang mudah. Intaha kalamu, selesai ucapan beliau. Jadi yang ingin beliau sampaikan di sini, hendaklah kita mempelajari seluruh cabang-cabang ilmu ini dan kita mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Kemudian jangan sampai ketika seorang sedang mempelajari sebuah ilmu, kemudian dia mencela ilmu yang lain, juga merendahkan orang yang memiliki ilmu tersebut. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.